Di lingkungan kampus, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan. Namun, masih ada komentar rasis yang membuat sebagian mahasiswa merasa tidak dihargai. Baik, kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa di UNP Sawah Lunto. Izin Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh Kak. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak siapa? Saya Rina Ramadhani dari BP 25 dan jurusan PGSD. Oke, baik Kak, di sini saya ingin meminta sedikit pandangan atau informasi dari kakak terhadap komentar-komentar rasis di kalangan mahasiswa. Iya, boleh Kak. Oke, jadi menurut kakak apa sih komentar-komentar rasis di media sosial, khususnya kakak nih di kalangan mahasiswa? Kalau di kalangan mahasiswa saya pernah melihatnya seperti bullying ya Kak. Habis itu adanya orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Misalnya itu dalam prinsip kepribadian dia masing-masing. Misalnya ada fisiknya yang agak mencolok gitu ya Kak. Oke, pernah nggak kakak menemukan hal-hal atau komentar-komentar seperti itu? Kalau di kalangan mahasiswa di sekitar sini saya nggak ada lihat Kak. Cuman yang saya lihat itu di media sosial Kak, katanya di TikTok ya Kak. Seperti salah satu mahasiswa dari Universitas Udaya Kak, Timothy. Dia suka membuat konten-konten visual gitu Kak. Dan dia juga meninggal karena bullying Kak. Kalau menurut kakak apa sih alasan dan pendorong kenapa mereka melakukan komentar-komentar rasis itu? Kalau saya lihat dari Timothy itu ya Kak, ya mungkin karena dia cerdik ya Kak. Jadi ada faktor itu ya Kak? Iya. Jadi kalau menurut kakak bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan antar mahasiswa gitu terhadap komentar-komentar? Di sini kan kita melihat ada pelaku dan korban ya. Kalau jika pelaku dan korban itu saling bertemu gitu ya Kak ya, mungkin ada rasa canggung. Habis itu juga ada menimbulkan rasa takut gitu Kak. Misalnya takut nanti digini-gini lagi gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut kakak gimana sih kondisi kampus setelah adanya komentar-komentar kayak gitu? Kondusif apa enggak sih Kak? Kalau kita sebut kondusif sepertinya tidak Kak, karena mungkin tidak ada kenyamanan lagi ya Kak di lingkungan kampus kita. Karena mungkin ada rasa takut, habis itu ada rasa suasana tegang gitu Kak. Terus nanti dia datang bakal diapain lagi ya, kan kayak gitu Kak. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Boleh saya hai dulu? Ya. Halo Kak, izin minta waktunya sebentar Kak? Boleh Kak, boleh. Sebelumnya kami bersama kakak siapa nih? Perkenalkan nama saya Pasca Bestena Basilia, saya biasa dipanggil Pasca Kak. Wah, kakak dari Prodi dan BP berapa Kak? Saya dari Prodi PGSD dan BP 25 Kak. Wah, ternyata kakak juga maba ya? Iya Kak. Baik, Kak sebelumnya saya izin mau bertanya-tanya mengenai komentar rasis terhadap Sarah di media sosial di kalangan mahasiswa. Sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu komentar rasis terhadap Sarah di lingkungan mahasiswa? Menurut saya komentar rasis di kalangan mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang menyudutkan seseorang dalam bentuk agama, suku, ras, dan antar golongan Kak. Itu menurut saya Kak. Baik, berarti komentar rasis itu komentar yang menyudutkan ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Baik, berarti sebelumnya kakak pernah nggak menemukan komentar-komentar rasis terhadap mahasiswa di media sosial? Oh pernah Kak, saya pernah melihat satu postingan teman saya memposting yang kulitnya agak gelap atau biasa disebut hitam. Jadi ada juga teman yang berkomentar yang lebih putih atau lebih cantik dengan julukan komentarnya black. Jadi di situ termasuk komentar yang sangat menyudutkan teman kita yang berkulit gelap Kak. Baik, selanjutnya apa sih menurut kakak faktor pendorong yang membuat mahasiswa itu melakukan hal yang negatif tersebut? Kadang Kak itu faktornya yang pertama itu dari lingkungan, dari teman-teman dia makanya kayak gitu. Ada juga kurang sosialisasi dan juga kurang pengetahuan, makanya dia kayak gitu. Dan juga ada sebagian yang menganggap dirinya itu sombong, jadi dia ngomong kayak gitu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Juga ada faktor dari keluarga, dari tekanan, jadi makanya dia seperti itu Kak. Aduh, mungkin orang-orang seperti itu mungkin orang-orang yang kurang ilmu ya Kak? Iya Kak, betul sekali Kak. Selanjutnya menurut kakak, apakah hubungan sosial antara mahasiswa
di kampus baik dengan adanya perilaku-perilaku seperti itu? Sangat tidak baik Kak, karena sudah adanya kejadian seperti itu, jadi dari si korban akan merasa frustasi atau sakit hati. Jadi sosialisasi mereka menjadi renggang dan si pelaku menjadi sewena-wena karena mungkin menganggap si korban itu lemah begitu Kak. Jadi yang pertama itu utama di situ sosialisasi mereka menjadi kurang begitu Kak. Sangat disayangkan ya Kak, Iya Kak. mahasiswa-mahasiswa yang berperilaku seperti itu. Iya Kak, iya Kak. Baik Kak, pertanyaan terakhir dari saya, menurut Kakak apakah lingkungan kampus kondusif dengan adanya komentar-komentar rasis terhadap mahasiswa tersebut? Itu sangat Kak, itu sangat berpengaruh karena itu salah satu membuat mahasiswa menjadi renggang dan nama kampus juga tidak akan baik di mata masyarakat karena siswanya seperti itu di media sosial. Karena seperti yang kita ketahui, karena media sosial itu sangat mendunia. Jadi nggak hanya kita yang bisa tahu mereka kayak itu, masyarakat di sekitar juga akan bisa tahu. Dan jadi itu sangat berpengaruh bagi kampus Kak. Waduh, baik, terima kasih Kak Pasca. Jawabannya sangat menginspirasi ya teman-teman. Iya, Untuk Kak, para sama-sama, mahasiswa, seharusnya kita harus lebih memperdalam ilmu ya Kak, Iya, Kak, mengenai komentar-komentar bagaimana cara bersosial media yang bijak di lingkungan kita. Baik, terima kasih Kak Pasca. Iya Kak, sama-sama Kak. Halo, Sebelumnya dengan kakak siapa nih? perkenalkan saya Jumat Rizky dari Prodi PGSD PSDKU Tarunto. Oke Kak Rizky. Di sini saya boleh minta waktunya sebentar buat wawancara. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya kakak pernah nggak sih ngeliat komentar-komentar rasis gitu di media sosial di kalangan mahasiswa gitu? Ya, pernah. Menurut kakak apa sih komentar rasis itu? Komentar rasis itu adalah komentar yang merendahkan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, atau asal golongan. Menurut kakak mengapa mahasiswa itu masih ada yang melakukan hal kayak gitu? Itu karena kurang pemahaman, terbawa emosi, dan dia merasa nyaman karena bersembunyi di balik akun anonim. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut kakak kondisi lingkungan kampus itu menjadi kondusif nggak setelah adanya komentar-komentar rasis kayak gitu? Kondisinya menjadi kurang kondusif karena membuat mahasiswa menjadi kurang nyaman. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kak, ya halo. Sebelumnya dengan Kak siapa? Saya sudah dari PGSD Oke Kak, ini saya boleh minta waktunya bentar Kak buat wawancara seputar komentar rasis terhadap Sarah di kalangan mahasiswa. Boleh. Sebelumnya kakak pernah lihat gak sih komentar rasis terhadap Sarah di media sosial gitu? Iya, banyak banget malah. Kalau menurut kakak apa sih komentar rasis itu terhadap Sarah? Menurut saya komentar rasis itu kayak komentar yang merendahkan seseorang, kayak merendahkan suku, agama, ras, atau antar golongan gitu. Oke. Dan menurut kakak apa sih penyebab terjadinya komentar rasis itu kayak gitu? Mungkin bisa jadi karena kurangnya pemahaman mereka tentang Sarah ini, atau mungkin bawa emosi juga gitu, atau mungkin bisa mereka tuh ngerasa aman karena berkomentar itu kan kadang pakai akun anonim gitu kan, jadi kan ketahuan siapa mereka. Dan menurut kakak bagaimana reaksi kakak setelah melakukan komentar rasis tersebut? Menurut saya itu adalah hal yang sangat-sangat tidak wajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, karena itu adalah sikap yang kan bertentangan banget dengan Pancasila dan aturan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Menurut kakak bagaimana komentar rasis di media sosial itu mempengaruhi Saya nampaknya cukup besar ya, bisa menimbulkan jarak, bahkan Terima kasih ya Kak. Perlu kita ketahui bahwasannya komentar rasis terhadap Sarah di media sosial di kalangan mahasiswa memiliki ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kita lihat yang pertama yaitu di sila pertama, seharusnya saling menghargai dan tidak merendahkan agama orang lain. Di sila kedua, rasisme tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Di sila ketiga, perpecahan SARA bertolak belakang dengan kesatuan Indonesia. Di sila keempat, dialog damai bisa tergantikan dengan ujaran kebencian.
Dan di sila kelima yaitu perlakuan tidak adil terhadap suku atau agama tertentu, di mana bertolak belakang dengan nilai sila kelima itu sendiri. Dan bisa disimpulkan bahwasannya komentar rasis merupakan bentuk kegagalan dari internalisasi Pancasila dalam praktik digital mahasiswa di era global. Nah, solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi adanya komentar rasis terhadap SARA di media sosial di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, solusi pendidikan dan literasi Pancasila dengan cara penguatan penilaian moral dan etika digital, serta penguatan pemahaman nilai Pancasila itu sendiri. Solusi yang kedua yaitu solusi sosial kampus. Kampus dapat membentuk agen komunitas anti perundungan dan anti rasisme dengan contoh meningkatkan budaya saling menghormati melalui kampanye offline maupun online, serta membangun lingkungan media sosial kampus yang sehat dengan contoh membuat etika berkomentar bagi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu solusi preventif dan penanganan kasus dengan cara sistem pelaporan cepat. Mahasiswa dapat melaporkan komentar rasis kepada pihak kampus secara diam-diam, serta pendekatan konseling. Mahasiswa yang melakukan komentar rasis akan diberikan konseling terkait empati, toleransi, dan etika digital. Jadi kesimpulannya, komentar rasis di media sosial mahasiswa merupakan masalah yang serius, yang mana bisa berdampak pada keharmonisan sosial. Tantangan global seperti maraknya informasi, budaya digital yang bebas, serta minimnya literasi etika semakin memperkuat munculnya perilaku rasis yang mana bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, solusi perlu dirancang secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan, sosial, dan preventif guna memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan digital mahasiswa.